Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada. Dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini, dulur. Kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai optimisme Dinas Pendidikan Jatim menjaga kualitas pendidikan pasca pandemi di tahun 2021 mendatang, dulur. Nah, ini setahun sudah kondisi pandemi COVID membuat segala aspek kehidupan masyarakat pora-poranda ya babak belur, tak terkecuali dengan aspek pendidikan. Nah, pandemi yang belakangan menimbulkan serangkaian kebijakan pembatasan sosial, larangan kerumunan, dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menyebabkan proses belajar secara konvensional harus disiasati dengan cara lain dulu. Nah, ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi melalui gadget dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut PJJ atau pembelajaran daring. Itu lazim pada percakapan masyarakat akhir-akhir ini. Namun tidak semua peserta didik memiliki infrastruktur penunjang demikian. Ada yang mungkin tidak punya perangkatnya, kuota juga terbatas, sinyal juga kadang-kadang sulit di beberapa daerah, sehingga menyebabkan proses transfer pembelajaran tidak begitu maksimal. Meski pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan Pemprov melalui Dispendik, Jatim menjembatani problem tersebut dengan menyediakan fasilitas kuota gratis dan penyesuaian metode belajar yang berorientasi untuk memudahkan siswa ataupun orang tua. Tentu kondisi semacam ini harus segera dicarikan solusi agar kualitas pendidikan Jatim itu menjadi semakin bagus dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagaimana jargonnya Budi Khofifah, Gubernur Jatim saat ini, dulu. Lalu bagaimana langkah Dinas Pendidikan Jatim dalam memastikan agar kualitas pendidikan generasi muda ini tetap terjaga dengan kondisi serba tak menentu di tahun 2020 kemarin hingga di tahun 2021 yang semoga saja semakin membaik, dulur-dulur. Mengingat proses vaksinasi sudah mulai berlangsung atau mulai dilakukan oleh pemerintah secara masif dan massal dan akan benar-benar selesai untuk di tahun ini. Apalagi kepastian pertemuan tatap muka juga masih belum sepenuhnya bisa diberlakukan di beberapa wilayah, sehingga dipastikan sistem PJJ atau sistem pembelajaran ini masih akan terus dimanfaatkan. Nah, untuk menjadi penjelasan itu, alhamdulillah, dulur-dulur, kita sudah terhubung secara virtual dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Ramlianto. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kami ingin silaturahim dengan jenengan plus ngobrol tipis-tipis, Bapak. Mungkin kita Silakan. kembali kondisi pandemi COVID yang kemarin yang pada sektor pendidikan di tahun 2020 cukup menyulitkan kita dalam mengemban misi untuk memberikan semacam pembelajaran atau mengembangkan sumber daya manusia dari segi aspek pendidikan. Nah, ini mungkin sedikit flashback, Bapak. Kondisi kemarin di tahun 2020 ini akhirnya muncul suatu sistem pembelajaran jarak jauh yang harus diterapkan mau tidak mau karena ya kondisinya begitu rumit karena memang harus membatasi aktivitas sosial agar tidak proses penularan benar-benar dapat ditekan. Nah, kemudian karena PJJ ini begitu masif, ini hampir 1 tahun, kemudian belakangan muncul cara mindset pragmatis dari para orang tua ini. Belakangan muncul bahasanya kalau sudah memang jarak proses belajar di sekolah tidak bisa, kadang-kadang beberapa orang tua akhirnya semacam memutuskan untuk anakku saya leskan gitu, anakku saya carikan alternatif pembelajaran lain yang sifatnya lebih untuk membackup proses belajar secara konvensional yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Nah, ini minta tinjauan jenengan, Bapak, proses flashback tahun 2020 kemarin kondisinya sampai di tahun 2021 ini. Kita ini tidak sendiri. Indonesia tidak sendiri, Jawa Timur tidak sendiri. UNESCO telah merilis di bulan Maret ketika pandemi baru dahsyat-dahsyatnya menyerang dunia, UNESCO melaporkan ada 1,5 miliar siswa di dunia tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19. Kemudian beberapa bulan kemudian UNESCO merevisi. Ada 1,7 miliar siswa di seluruh dunia yang tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri merilis ada data sekitar 68,7 juta siswa-siswi kita tidak pergi ke sekolah. Kalau itu plus santri yang ada di pondok pesantren diperkirakan ada 100 juta siswa, siswi, dan santri serta mahasiswa di seluruh Indonesia tidak pergi ke sekolah. Jawa Timur sendiri kami mengidentifikasi hampir 6 juta. Hampir 6 juta siswa-siswi kita, mahasiswa, dan santri-santri kita tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19. Nah,
ini tentu saja memukul sangat telak dunia pendidikan, di mana selama ini pembelajaran tatap muka merupakan salah satu metode andalan pendidikan kita di Indonesia. Sehingga kemudian ketika pada bulan Maret 2020 kita harus beralih ke pembelajaran jarak jauh, saya mohon maaf menggunakan nomenklatur pembelajaran jarak jauh, karena Jawa Timur masih tidak sepenuhnya online, ada sekitar 70% yang online, yang 30% masih offline, sehingga kami menggunakan istilah pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran jarak jauh ini nanti dalam perkembangannya kemudian akan ada berbagai metode, baik yang basisnya offline maupun yang basisnya online. Nah, pada bulan Maret 2020 kita sangat terpukul. Kemudian ada istilah-istilah yang berkembang pada saat itu, mendadak online, mendadak daring, mendadak PJJ, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan ketidaksiapan kita memang untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi dunia pendidikan bergerak cepat, Mas. Jadi alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, para kepala sekolah, guru, pengawas, tenaga kependidikan, kampus-kampus, semuanya bergerak cepat dengan segala kreativitas dan inovasinya. Kami sekitar bulan Juli itu sudah mulai pembelajaran sudah mulai stabil. Ya, pembelajaran sudah mulai stabil. Daerah-daerah, sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online sudah mulai menggunakan berbagai platform digital. Guru-guru yang semula tidak begitu familiar dengan pembelajaran secara daring ini mulai belajar cepat. Berbagai webinar, berbagai bintek secara virtual, berbagai pelatihan menggunakan platform pertemuan virtual, mereka ikuti. Dan alhamdulillah sekitar bulan Juli, Agustus, teman-teman guru sudah mulai menyesuaikan. Sambil sekolah kemudian mulai melakukan edukasi-edukasi tentang protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa respon dunia pendidikan sangat cepat, respon teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, dinas terkait itu sangat cepat. Nah, yang kami juga patut apresiasi, Mas Luhur, adalah respon orang tua. Jadi orang tua kita ini luar biasa. Dia tidak tinggal diam, begitu situasi pandemi COVID-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia, dan kemudian pembelajaran harus belajar dari rumah, orang tua dengan berbagai kreativitas dan inovasinya juga melakukan hal yang sama. Mereka berkomunikasi intensif dengan para gurunya, mereka berkomunikasi intensif dengan sekolahnya, sehingga kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu yang orang tua kita di Jawa Timur mungkin tidak mampu menyediakan gadget, tidak mampu menyediakan jaringan internet, tidak mampu menyediakan platform digital yang kompatibel dengan sekolahnya. Nah, ini mereka membuat kreasi-kreasi yang luar biasa dan berkomunikasi intensif dengan pihak sekolah. Insya Allah di Jawa Timur kesulitan-kesulitan itu relatif bisa diatasi. Bagi daerah-daerah yang offline luar biasa, Mas Luhur. Jadi orang tua dan guru serta sekolah berkolaborasi. Jadi daerah-daerah yang bahkan masyarakat berpartisipasi aktif. Karena memang masa pandemi ini adalah masa di mana kita mengejawantah pernyataannya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan beberapa puluh tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara udah nyampe ini, jadikan semua orang itu guru, jadikan semua tempat itu sekolah. Menemukan momentumnya kemudian statement Ki Hajar Dewantara itu justru pada masa pandemi COVID-19. Semua tempat bisa jadi sekolah, Mas Luhur. Alhamdulillah banyak balai RT, balai RW, musola, masjid. Kopi. Iya, bahkan warung-warung kopi itu yang menyediakan wifi itu bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak, bisa menjadi sekolah bagi anak-anak. Kemudian semua orang menjadi guru, Mas Lur. Orang tua, Pak D, Pak Le, Bule, Bude, semuanya jadi guru, mendampingi anak-anaknya, mendampingi keponakannya. Bahkan kami juga menandatangani MOU dengan beberapa desa di Jawa Timur untuk menyediakan wifi sekaligus pendamping belajar anak-anak. Maka para pamung desa, para kepala desa, ibu-ibu PKK semuanya jadi guru. Alhamdulillah ini rupanya Ki Hajar Dewantara sudah memprediksi ini akan terjadi, atau mungkin ini situasi yang menemukan momentum pernyataan beliau bahwa akhirnya semua orang menjadi guru, semua tempat menjadi sekolah. Dan kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat,
ada teman-teman pemuda, ada teman-teman organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi, ada yang punya program namanya Educare, ada yang punya program namanya pendampingan siswa belajar. Semua berkolaborasi. Karena itulah memang yang bisa kita lakukan ketika dalam situasi seperti ini. Kolaborasi, kerjasama, atau dalam konteks keindonesiaan kita sebut gotong royong. Inilah momentum di mana semua itu kita wujudkan supaya menjamin dua hal sebenarnya. Ini kebijakan Bu Gubernur sangat tegas, Mas Lur. Kebijakan pendidikan di Jawa Timur ketika pandemi COVID-19 itu mulai menyerang, satu, keselamatan, kesehatan jiwa dan raga seluruh warga belajar, termasuk orang tua, siswa, para guru, masyarakat, menjadi prioritas utama. Ya, ini nomor satu. Bu Gubernur menyebutnya hifdzun nafs, keselamatan jiwa dan raga. Tetapi yang kedua, Bu Gubernur juga menginstruksikan, mengambil kebijakan bahwa betapapun harus belajar dari rumah, betapapun kita harus sangat ekstra hati-hati menjaga kesehatan dan keselamatan warga belajar, tetapi harus ada jaminan bahwa anak-anak tetap belajar. Anak-anak tidak mengalami learning loss yang masif, sehingga kemudian berbagai upaya dilakukan. Inilah kolaborasi, inilah gotong royong yang saya kira kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi semua pihak. Demikian Mas Lur. Berarti kondisi yang serba rumit ini di dunia pendidikan ternyata dipanai dengan suatu diktum yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang semacam sudah diprediksi sejak sebelum kemerdekaan ini. Waduh, luar biasa. Ternyata momentumnya hari ini bahasa memang semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Artinya instrumen pendidikan tidak semata-mata bersandar pada orang yang ada di sekolah yang kita sebut guru, tapi semua orang yang ada di sekitar kita di momen ini menjadi guru. Waduh, luar biasa. Untuk mematangkan kalau ini sepertinya virtual ini Pak, pembelajaran jarak jauh menggunakan metode atau perangkat komunikasi memang sepertinya sudah menjadi zamannya di hari ini. Nah, ini kira-kira Pak, apakah dari Dispendik semacam ada program untuk mematangkan format pembelajaran jarak jauh, artinya ada semacam program khusus nanti para guru ini benar-benar difasilitasi dalam membuat alat peraga digital untuk nanti misalkan bisa benar-benar dimanfaatkan di masa yang akan datang walaupun pandemi sudah berakhir. Dan ini kalau melihat dari rencana mau tatap muka kayaknya masih ada 4 daerah ini Pak yang belum direkomendasi. Artinya PJJ ini masih terus menjadi andalan lah. Ini mungkin ada bocoran dikit ini Pak dari perbaikan. Jadi banyak para pakar memprediksi Mas Luhur. Jadi para pakar memprediksi betapapun nanti pandemi ini sudah berakhir, betapapun semua masyarakat Indonesia, masyarakat dunia sudah divaksin, dan pandemi COVID mungkin sudah berkurang atau bahkan berakhir, kondisi tidak akan seperti semula. Ada tulisan yang sangat utopis menurut saya. Pandemi COVID ini tidak sekedar mengadaptasi kita kebiasaan baru, tidak sekedar apa yang disebut new normal atau next normal ya. Tetapi pandemi COVID-19 telah mewujudkan, sudah menimbulkan peradaban baru. Nah, kalau ini yang benar-benar terjadi, apa yang ditulis oleh pakar ini, bahwa ini adalah peradaban baru, maka kita semua menyadari tidak akan kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, habituasi selama masa pandemi COVID-19 masih akan terus kita lakukan. Sekarang rapat-rapat virtual sudah menjadi kebiasaan. Kemudian pembelajaran virtual sudah menjadi kebiasaan. Dan ternyata kita bisa kok, kita mampu kok. Dan efektif, efisiensi saya kira bergantung kepada kita bagaimana menindaklanjutinya. Jadi tidak ada masalah apakah nanti akan ada pembelajaran tatap muka yang tentu saja dikombinasi dengan pembelajaran virtual, pembelajaran jarak jauh. Itu saya kira akan menjadi sebuah tradisi baru di pendidikan, dan kita insya Allah sudah siap, orang tua sudah siap, para guru sudah siap, mereka sudah terbiasa kok lihat anaknya pagi-pagi pakai seragam, pegang HP atau nyalakan laptop tapi masih di dalam rumahnya. Lalu inilah yang kami sebut menyadarkan masyarakat. Jadi kami melihat Mas Lur, masyarakat tersadar akan 4 hal.
setelah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau dari perspektif agama mungkin disebut hikmah ya. Jadi, hikmah ini tentu tidak menafikan bahayanya virus COVID-19 ini. Hikmah yang pertama adalah menyadarkan masyarakat bahwa ternyata yang disebut pendidikan itu tidak harus tidak harus sekolah. Yang disebut pendidikan itu ya belajar. Dan ini sekarang masyarakat mulai sadar, oh pendidikan itu esensinya bukan sekolah, tapi esensinya belajar. Jadi anak-anak tidak pergi ke sekolah, tapi pergi belajar. Ini satu kesadaran kolektif yang luar biasa ketika masyarakat menyadari ini, saya kira luar biasa. Yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa learning resource atau sumber belajar itu tidak harus hanya guru dan buku paket. Kalau di masa-masa sebelum pandemi COVID kan ada pembelajaran tatap muka. Anak-anak itu yang diakses ya buku paketnya, kemudian yang disampaikan oleh gurunya. Relatif sangat sempit. Tetapi sekarang ketika pembelajaran dilakukan jarak jauh, anak-anak punya akses ke learning resource, ke sumber belajar yang luar biasa. Mereka mau baca jurnal apa saja silakan, mau buku apa saja silakan, mau mencari di mesin pencari apapun silakan. Yang penting jawabannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gurunya welcome. Demikian juga guru. Guru dulu mungkin hanya berpedoman kepada buku modul pegangan guru, buku paket pegangan guru. Itu saja. Dan yang diajarkan itu, tapi sekarang guru ketika mengajar secara online maupun secara offline dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, mereka punya sumber belajar yang relatif beragam. Ini luar biasa menurut saya ketika Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merilis kebijakan Merdeka Belajar, inilah sesungguhnya Merdeka Belajar yang didrive oleh pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, masyarakat jadi lebih sadar nih Mas tentang pentingnya digitalisasi pendidikan. Saya masih ingat betul bulan September tahun 2019, jauh sebelum pandemi COVID-19 menyerang dunia, Menteri Pendidikan pada saat itu, Profesor Muhadjir Effendi, sudah merilis apa yang disebut program digitalisasi pendidikan. Itu bulan September 2019 oleh beliau di launching di Kabupaten Kepulauan Natuna. Tapi masyarakat sekolah ya menanggapinya sebagai itu kebijakan kementerian biasa aja lah. Paling suruh pakai laptop, paling suruh pakai tab, paling suruh pakai LMS, rumah belajar dan sebagainya. Dan temporal gitu, Pak. Ya, kita jadi ya waktu itu ada skema anggaran dari pusat untuk dibelikan tab. Tabnya tetap dibeli, laptopnya dibeli, tapi dimasukin ke laci gitu. Mereka lebih suka pembelajaran tatap muka. Nah, tersadar kemudian di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya, ternyata apa yang dirilis oleh Menteri Pendidikan saat itu, Profesor Muhadjir Effendi, ini sangat penting sekarang. Karena digitalisasi pendidikan harus menjadi kebiasaan baru di dunia pendidikan. Alhamdulillah mereka kemudian tersadar, kita harus lanjutkan ini program digitalisasi pendidikan. Kita memprediksi waktu di Renstra di Renstra Pendidikan Jawa Timur, pembelajaran menggunakan platform digital itu hanya diperkirakan sekitar 8%. Di luar masa pandemi ya, sebelum masa pandemi. 8% target kita pembelajaran sudah digitalisasi. Tapi ternyata luar biasa, di masa pandemi bisa sampai 60-70%. Bahkan ada banyak sekolah di Jawa Timur yang masyarakatnya juga support, itu sampai 100% pembelajarannya online. Nah ini artinya apa? Momentum digitalisasi pendidikan kemudian menjadi kesadaran kolektif masyarakat termasuk dunia pendidikan. Berarti realitas yang akhirnya merubah cara berpikir masyarakat yang sifatnya konvensional menganggap itu kebijakan yang sama seperti kebijakan sebelumnya, kemudian konvensional dan ya semacam temporal dan segmented. Ternyata jebles di tahun 2020 ada realitas yang begitu memukul kita itu berubah. Apakah digitalisasi pendidikan yang sudah diinisiasi oleh pihak Kemendikbud sejak 2019 katakanlah sebagaimana jenengan ceritakan tadi itu juga mewujud dari bentuk ini. Kemarin kalau nggak salah Pak Kadis membuat
Kipin ABM di Bojonegoro. Semacam kios pintar anjungan belajar mandiri lah, itu bisa diulas Pak, itu semacam apa, kemudian sebenarnya akan dimasalkan di tahun ini itu berapa sekolahan atau di berapa kawasan itu Pak? Sebenarnya begini, soal ABM itu ya, anjungan belajar mandiri ini diilhami oleh sebuah realitas bahwa ada 3 kategori daerah di Jawa Timur yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara online karena ketidaktersediaan jaringan internet. Daerah itu kami menyebutnya, ini istilah khas kami ya, kami tidak menggunakan nomenklatur dari pusat dalam bentuk daerah 3T, tidak, karena ada beberapa daerah ini sebenarnya tidak 3T. Kami menyebutnya daerah kepulauan, pedalaman, dan pegunungan. Nah, kami sudah mengidentifikasi ada sekitar 65 sekolah di Jawa Timur. Ini SMA SMK ya yang berada di bawah kewenangan kami ya. Mungkin SD SMP, Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah ada juga. Tapi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ada sekitar 65 sekolah di Jawa Timur belum bisa memanfaatkan jaringan internet. Ini baru titik sekolah, belum titik desa loh ya. Kalau titik desa mungkin makin banyak. Kalau titik desa saya tidak punya datanya, mungkin teman-teman Kominfo yang punya datanya. Nah, terhadap ini tentu harus ada dong inovasi dari pendidikan Jawa Timur supaya anak-anak juga merasakan belajar secara secara online, walaupun online-nya online lokal. Jadi seperti belajar online, tetapi sebenarnya bisa dilakukan offline. Nah, sebab itu kemudian kami berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk dengan salah satu startup Jawa Timur yang punya ide gimana kalau kita punya semacam mesin, ya, kita belum tahu namanya waktu itu, Mas, punya semacam mesin yang itu bisa menjadi pemancar lokal, seakan-akan itu adalah server untuk materi pembelajaran anak-anak. Tetapi di situ nggak ada jaringan internet. Maka kemudian kita menyebutnya Anjungan Belajar Mandiri Jatim Cerdas. Anjungan Belajar Mandiri Jatim Cerdas adalah seperangkat mesin pembelajaran yang dioperasikan secara offline, tapi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk online lokal. Jadi ketika dia menyalakan handphonenya, menyalakan gadgetnya, menyalakan laptopnya atau komputernya dalam radius sekian meter, mereka bisa mengakses berbagai learning resource yang ada di mesin itu. Jadi ini ide kami hanya untuk awalnya untuk daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau internet ya. Kami punya 41 sekolah Mas di Kepulauan Sumeneb saja. Itu 41 sekolah SMA, SMK negeri dan swasta itu tidak terjangkau internet. Mulai dari Masalembu, Sapeken sampai Pulau Sakala. Ini kemudian mengilhami kami, alhamdulillah ada ide bagaimana nih kalau kita buat pemancar pembelajaran yang sebenarnya bisa dioperasikan offline, tetapi bisa dibuat seperti pembelajaran online. Nah itulah Anjungan Belajar Mandiri. Di dalam mesin Anjungan Belajar Mandiri ini tersedia berbagai buku, berbagai literatur, bahkan video untuk masyarakat juga ada. Ini terus kami lengkapi sehingga biar masyarakat juga bisa akses yang lagi populer lah ya, kuliner, nanam hidroponik, budidaya ikan dan sebagainya, itu juga sudah mulai kita tanam. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mendistribusikan di beberapa sekolah, ada 7 kemarin, dan tahun ini akan mencapai sekitar 25 titik di sekolah. Dan sudah kita inovasi lagi nih. Kalau kemarin kan Anjungan Belajar Mandiri Jatim Cerdas. Nah sekarang kita sedang menyiapkan Anjungan Belajar Mandiri Poin. Jadi bentuknya bukan ATM lagi, tapi sebuah poin pemancar yang bisa dimanfaatkan anak-anak secara online lokal. Sehingga HP-nya bisa tersambung menggunakan teknologi tertentu, semacam Wi-Fi gitu, ke mesin itu, dan mereka bisa mendownload.
Dan nanti akan kita lengkapi fitur yang kita sebut sebagai fitur untuk guru. Jadi misalnya guru-guru akan menambah materinya, itu kita sediakan fitur khusus agar guru-guru bisa tugas-tugasnya, kemudian materi pembelajarannya. Ya, kalau ada video-video juga akan ditanam di situ dan itu milik guru. Ada fitur khusus untuk itu. Nah, sebenarnya Mas, anjungan belajar mandiri ini tidak hanya untuk daerah tadi ya, kepulauan, pegunungan dan pedalaman. Bisa saja itu ditaruh di kelas. Di kelas nanti pada saat pandemi udah berakhir, taruh di kelas, anak-anak silakan dibaca di file ini, pelajari, kerjakan tugasnya. Itu bisa juga. Cuman saat ini karena momentumnya COVID, kita baru manfaatkan untuk daerah-daerah itu. Alhamdulillah, ini terus mendapat respon positif dari daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau internet, dan mudah-mudahan tahun ini bisa menyebar lebih luas lagi. Oke, berarti memang membaca situasi yang benar-benar tidak bisa langsung ini Pak ya, kondisi karena daerahnya begitu sulit, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi membaca situasi itu Pemprov Jatim, maka ini harus ada solusi yang benar-benar mendasar, yaitu ATM tadi, anjungan tunai untuk literasi. Jadi di situ Pemprov menyediakan perangkat khusus yang nanti bisa dieksplorasi oleh peserta didik termasuk guru ketika melakukan proses pengajaran. Waduh, luar biasa ini Pak. Wah, berarti memang untuk menghadapi situasi pandemi COVID ini memang Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Jatim benar-benar berupaya sebaik mungkin untuk menghadapi situasi yang terus yang rumit dan terus berubah semacam ini. Pak, ini mungkin kita agak bergeser dikit ke segmen lain ini Pak. Nah, ini kemarin nih kalau nggak salah saya membaca itu ada sedang digodok ini Pak dengan Pak Wagub ya, soal kawasan ekonomi khusus yang nanti rencananya akan ada pendirian SMK khusus untuk animasi. Lah ini bisa diulas ini Pak. Ini semacam program apa? Kemudian nanti mekanisme kalau memang mau memberdayakan atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul ini, artinya untuk grafis ini Pak ya, pada bidang grafis, animasi dan sebagainya. Dan ini yang dibaca oleh Pemprov Jatim semacam apa, kemudian kenapa harus membuat kawasan ekonomi khusus ini, dan rencana untuk membuat SMK animasi super, yang kayaknya pembicaraan ini benar-benar secara maraton Mbak ya dibahas ini. Dari kemarin ada pertemuan dengan Pak Wagub, dan kalau nggak salah semalam atau kapan itu Pak ya, Pak Wagub sudah bahas macam kayak teknisnya gitu. Dan ini bisa diulas Pak. Iya, rapatnya kemarin sore Mas. Oh, kemarin sore. Oh. Ya, jadi agak dramatis kemarin. Waduh. Begitu. Agak dramatis, alhamdulillah kami semua selamat. Jadi pada saat kami semua turun di sebuah hotel di Malang untuk menyambut kehadiran Pak Wagub di depan, di lobi, tiba-tiba gempa terjadi dan pihak hotel sangat tidak merekomendasi untuk melanjutkan meeting di situ. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kami akhirnya melanjutkan meeting di Bakorwil Malang yang relatif terjangkau dan ada halaman yang cukup luas. Rapat kemarin secara khusus merupakan fokus group discussion yang dihadiri langsung oleh Direktur KEK Sinosari, Pak David, kemudian Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan, ya, Dirjen Vokasi Kemendikbud, kemudian Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, serta berbagai industri, sekolah yang terkait dengan animasi. Apa sebenarnya yang kami bicarakan? Ada dua hal. Pertama, bahwa KEK Singosari ini kan dicita-citakan oleh Jawa Timur untuk menjadi Silicon Valley-nya Jawa Timur, bahkan Silicon Valley-nya Indonesia. Maka kemudian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan digital mesti disiapkan. Ini yang pertama. Jadi karena memang KEK Singosari dirancang untuk itu. Yang kedua tentu kita tidak boleh kehilangan opportunity ya terhadap investasi-investasi di bidang digital nanti. Sebab itu SDM-nya mesti disiapin nih. Nah, penyiapan SDM itu
tentu ada 3 hal yang kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana anak-anak kita baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi itu betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi tenaga-tenaga spesialis, tenaga-tenaga yang produktif di kawasan ekonomi Singosari yang nanti memang akan jadi Silicon Valley-nya Jawa Timur. Nah, salah satunya animasi gitu. Nah, kemarin kita sudah ketemu dengan teman-teman yang bergerak di industri kreatif animasi. Kita menyampaikan, Pak Wagub menyampaikan perkembangan teknologi animasi, kemampuan untuk berkreasi di bidang teknologi animasi ini tidak bisa sekedar ditempuh melalui sekolah SMK gitu ya, atau melalui jurusan di perguruan tinggi, tapi harus berkolaborasi, bertemu, rajin bertemu, dan kemudian ada feedback dari di antara mereka yang kemudian mereka akan saling mengoreksi dan kemudian makin kreatif teknologi animasi kita. Nah, sebab itu kemarin pendekatannya ekosistem. Jadi akan dibuat semacam ekosistem dunia animasi di kawasan ekonomi eksklusif di Singosari, sehingga di situ ada SMK, ada perguruan tinggi, ada startup di bidang animasi, ada bisnis di bidang animasi, kemudian juga ada pengembangan kompetensi ya, semacam BLK di bidang animasi. Ini akan berkolaborasi menjadi sebuah ekosistem, sehingga di situ akan berkembang terus teknologi animasi kita akan makin maju. Intinya kemarin disepakati oleh Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Wakil Gubernur selaku representasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian Pak David selaku representasi KEK Singosari, itu sepakat ekosistem ini akan dibangun bersama. Mulai dari penyiapan SDM, pengembangan support teknologinya, sampai kepada ketersediaan industri yang akan investasi di sana. Berarti semacam ada rantai nilai yang akan diciptakan, Mbak ya. Ya, jadi vokasinya, kemudian dunia kerja bidang animasinya sudah. Jadi kemarin obsesinya Pak Wagub sih KEK Singosari tidak sekedar kelompok animasi ini, komunitas animasi ini, ekosistem animasi ini tidak sekedar untuk mensupport KEK Singosari, tapi mensupport Indonesia, bahkan mensupport dunia. Jadi kreasi inovasi animasi itu lahir dari ekosistem atau komunitas yang ada di KEK Singosari, tapi sesungguhnya mereka untuk berbagai aktivitas animasi di seluruh dunia, maunya seperti itu ke depan, sehingga KEK Singosari ini mungkin semacam base-nya gitu ya, Silicon Valley-nya, tapi sungguhnya kita akan mempengaruhi teknologi animasi, kreativitas inovasi di Indonesia, di dunia bahkan. Waduh, ngeri Pak. Secara teknis ini bakal dimulai kapan tuh? Tahun ini atau mungkin? Oh ya, jadi kemarin sudah dibicarakan secara teknis ya. Kemarin sudah bicarakan secara teknis. Nanti SMK-SMK yang mensupport komunitas ini ekosistem ini apa. Kemudian perguruan tinggi di Jawa Timur juga hadir kemarin, baik negeri maupun swasta, bahkan politeknik juga hadir. Kita kemudian akan nanti membentuk semacam komunitas itu dan akan berbagi tugas. Ini animasi itu kan sangat luas ya, bahkan mungkin bisa sampai kepada artificial intelligence nanti kita mengarahnya ke sana. Nah, kemarin juga sudah disepakati semacam draft semacam tahapan gitulah ya, semacam tahapan tahun ini kita merumuskan apa, besok kita merumuskan apa dan sebagainya. Saya kira itu, Mas. Oke. Berarti memang semacam optimisme kita ini, Pak ya, untuk benar-benar menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi zaman. Pak, mungkin segmen agak bergeser mengenai penerimaan peserta didik baru untuk SMA SMK, Pak. Ini kabarnya menggunakan 5 jalur dan ini apakah sistem zonasi masih digunakan nih, Pak, atau semacam ada penyesuaian atau perbedaan dengan sistem zonasi yang sebelumnya? Nanti kemarin kalau sudah diulas sama Pak Kadis ketika kunjungan di Malang kalau nggak salah, ini mungkin bisa diulas secara rinci.
Iya, jadi insya Allah kebijakan tentang PPDB tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah, zonasi akan tetap. Tapi zonasi sekarang cuma 50%, Mas, jadi tidak terlalu banyak lah ya. Zonasi ini kan sebenarnya untuk kepentingan eh, keadilan untuk masyarakat di sekitar sekolah. Tetapi kan zonasi nggak bisa diterapkan oleh 100%. Kemendikbud menyadari betul itu, karena kalau zonasi diterapkan 100%, kita tahu persis masih banyak titik-titik daerah kita di Jawa Timur yang di Indonesia yang tidak ada sekolah, gimana nasibnya. Nah, sebab itu zonasi ini hanya 50%. Selebihnya ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua, dan sebagainya. Tetapi intinya sebenarnya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, apapun metodenya, apapun sistem yang digunakan, PPDB ini memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena kapasitas sekolah negeri kita kan hanya 33% dari lulusan SMP dan MTS. Sehingga untuk menampung semuanya tidak mungkin lah ya. Sebab itu kita berkolaborasi dengan sekolah swasta. Nanti mulai pendaftaran 2021 ini menarik, Mas. Jadi begitu siswa-siswi kita dinyatakan tidak diterima dari semua jalur, anak-anak sudah diberi pilihan sekolah swasta di sekitarnya. Ada 5 sekolah yang akan disajikan di aplikasi di website kami, PPDB, sehingga anak-anak kemudian punya pilihan-pilihan. Oh, gitu. Bahkan ke depan kita ingin berkolaborasi, pendaftarannya serentak negeri dan swasta. Nah, berarti disiapkan sistem ketika nanti luberan teman-teman yang mungkin tidak beruntung dengan pilihan sekolah yang diinginkan negeri maksudnya. Maka Saya ya itu sudah ingin disiapkan. klarifikasi ya. Iya, siap. Saya ingin klarifikasi. Jadi yang tidak diterima di negeri itu tidak termasuk kategori beruntung tidak beruntung ya. Karena sekolah-sekolah swasta kan juga kita garansi kualitasnya. Biayanya juga dari negara sebagian kan, ada BOS, ada BPOPP, ada BOSDA ya. Kemudian sehingga kata-kata saya tidak beruntung pindah ke diterima di swasta. Jangan-jangan mereka yang lebih beruntung dari yang di negeri. Jadi ini soal apa namanya? Soal kapasitas saja sih, nggak ada lain-lain lagi. Jadi kalau saja bisa diterima di negeri semua ya diterima di negeri semua. Tapi kalau diterima di negeri semua, terus swasta muridnya siapa gitu. Saya kira dikotomi ini harus semakin lama kita hindari, Mas, karena memang negeri maupun swasta sistem penjaminan mutunya dilakukan oleh pemerintah, support dananya juga dilakukan oleh pemerintah. Karena pihak pemerintah sudah menyiapkan artinya 2 segmen ini benar-benar digarap serius untuk menunjang mutu sumber daya manusia. Waduh, luar biasa. Pak, iya, undang-undang kita kan menjamin masyarakat mendapat pelayanan pendidikan ya, dan itu ada 2, diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, nggak ada masalah sebenarnya, negeri swasta, insya Allah kualitasnya sama lah ya. Nah, mantap. Dulu sudah didengarkan tadi bahasanya negeri ataupun swasta kualitasnya tetap sama. Artinya, ayo dihilangkan stigma ketidakberuntungan ketika tidak masuk sekolah swasta bagi adik-adik kita. Nah, sudah didengar tadi. Nah, Pak, mungkin terakhir, ini update vaksinasi guru. Nah, ini mungkin karena ini prosesnya benar-benar akan digarap di tahun ini. Ini informasinya kalau nggak salah sudah ada 400.000 ini, Pak. Nah, ini update dari jenengan, ini sudah ada berapa? Kami terus memantau perkembangan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur. Memang tiap daerah tidak sama, tergantung kepada ketersediaan vaksin yang disuplai dari pusat ya. Kan daerah nggak beli sendiri, itu masalahnya. Sehingga seperti di Kediri kemarin kami cek lapangan, 60% guru sudah vaksin pertama dan kedua. Tetapi ada yang baru SD SMP, ada yang baru SD saja, yang SMP SMA belum. Nah, ini terus kita pantau. Teman-teman di 24 cabang dinas pendidikan di kabupaten kota yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Alhamdulillah ini kemarin informasinya awal April sudah datang lagi vaksin, entah apa mereknya saya kurang tahu, tetapi ini akan diprioritaskan untuk salah satunya guru karena memang ada skenario optimistis dari Kemendikbud bahwa
tahun ajaran depan ini kita sudah mulai tatap muka walaupun terbatas. Insya Allah terus berjalan, Mas, proses vaksinasi untuk guru. Insya Allah terus berjalan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waduh, ini benar-benar suatu bentuk optimisme yang cukup luar biasa digarap dari berbagai macam segmen. Dulur-dulur, itu tadi sudah kita dengar bagaimana optimisme dari pihak Dinas Pendidikan Jatim untuk benar-benar memperbaiki kondisi yang pandemi COVID yang membuat kita pura-puranda dan serba sulit, dulur-dulur, dari sektor pendidikan ini. Dan sudah kita dapat informasinya dari obrolan kami seputar optimisme Dinas Pendidikan Jatim menjaga kualitas pendidikan pasca pandemi di tahun 2021 yang begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Ramlianto, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi COVID. Tetap pantengin terus kenal informasi kami dulur-dulur di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, termasuk informasi dari situs Tribun News Network se-Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, dulur-dulur. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.